Hai guys, jumpa lagi di Mikrotik Tutorial dan kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk memilih perangkat wireless indoor. Kalau beberapa video kemarin kita sudah bahas mengenai perangkat wireless outdoor, kali ini kita akan bahas mengenai wireless yang indoor. Yang pertama adalah yang harus disadari bahwa gadget yang akan menjadi klien dari wireless itu adalah perangkat-perangkat yang biasanya wireless transmitternya kecil. Contohnya laptop, kemudian handphone, tablet, dan lain-lain. Sehingga apa? Sehingga hampir tidak mungkin kita membuat jaringan wireless indoor dengan ukuran sel yang besar. Ukurannya pasti akan kecil. Sehingga apa? Sehingga teorinya adalah kita akan menaruh banyak akses point mungkin untuk hampir setiap ruangan. Jadi jangan pernah kita menginginkan saya punya pabrik luasnya 1000 meter, wireless apa yang bisa mengcover seluruh area tersebut hanya dengan satu perangkat. Nggak ada yang bisa. Karena itu memang untuk wireless indoor kuncinya adalah kita harus membuat sel yang kecil. Satu itu. Nah, jaraknya berapa? Jaraknya secara umum mungkin 10-15 meter maksimal, tapi kalau itu tanpa penghalang. Jadi kalau sudah ada tembok, ada kaca, ada mesin, kalau di pabrik misalnya, tentu sinyalnya akan jauh berkurang. Ada banyak sekali bahan-bahan penghalang yang harus kita pikirkan. Mulai dari tembok, kemudian gypsum, kemudian temboknya nanti ada batako, batu bata, dan lain-lain. Tapi intinya adalah, sinyalnya akan sangat cepat hilang. Apalagi kalau itu kondisinya banyak barang-barang seperti metal ataupun kertas ataupun barang-barang yang sifatnya keras, sinyalnya akan cepat hilang. Sehingga perangkat wirelessnya memang harus ada banyak. Satu itu. Setelah tadi soal jarak jangkauannya, jadi kita harus punya banyak sel-sel kecil. Nah, berikutnya adalah jumlah user yang bisa terkoneksi. Perangkat-perangkat wireless indoor yang ada saat ini rata-rata bisa mengkoneksikan dengan baik itu 20, 30, maksimal 40 user. Saya jarang sekali mengalami kondisi di mana bisa ada 100 concurrent user dan semuanya bisa berakses internet dengan baik. Karena itu selnya memang harus kecil-kecil. Nah, misalnya kita mau memasang di area yang luas seperti aula misalnya dan usernya ada banyak di situ, perangkatnya harus diletakkan tersebar dan ada banyak juga. Jadi tidak bisa hanya satu perangkat untuk melayani ratusan orang. Jadi memang perangkatnya harus ada banyak. Kemudian berikutnya, frekuensi yang ingin digunakan. Jadi kalau dulu kita membuat wireless indoor itu selalu frekuensinya pasti 2,4 GHz. Tetapi sekarang gadget-gadget yang sudah ada di pasaran, apalagi yang kelas menengah ke atas, sudah bisa support juga sebagai CPE di 5 GHz. Karena itu Mikrotik juga mengeluarkan banyak perangkat yang mensupport dua frekuensi tersebut, jadi 2,4 dan 5 GB. Jadi pada saat kita merencanakan jaringan wireless juga harus dipikirkan, mungkin sangat disarankan bahwa ada juga frekuensi 5 GB-nya. Kenapa? Karena kalau kita mengalami kondisi di mana usernya banyak, maka kalau kita bisa membagi bebannya antara yang 2,4 dan 5 GB, tentu akan sangat menolong karena tidak terbeban hanya pada satu interface saja. Kemudian untuk frekuensi 5 GB, biasanya secara experience akan jauh lebih baik daripada yang 2,4. Karena 2,4 itu tingkat interferensinya tinggi sekali, sedangkan di 5 GB bisa cenderung jauh lebih bersih. Throughputnya bisa jauh lebih lebar. Juga nanti dengan protokol-protokol yang baru, misalnya dengan wireless AC, itu throughput yang bisa didapatkan oleh gadget yang menggunakan 5 GB itu akan jauh lebih besar. Kemudian untuk wireless indoor itu sebetulnya ada beberapa perangkat yang memang didesain untuk penempatan di posisi tertentu. Kenapa? Karena ini kalau kita ngomong indoor itu juga menyangkut soal estetika. Karena itu Mikrotik membuat beberapa perangkat dengan peletakan khusus. Misalnya ada CAP, contohnya seperti ini CAP. Ini didesain khusus untuk diletakkan di ceiling, di langit-langit. Kemudian
Meskipun memang kalau kita mau ya bisa juga diletakkan di tembok dan bentuknya juga tetap bagus. Tapi ini didesain untuk diletakkan di langit-langit. Ya. Kemudian juga ada beberapa perangkat yang juga untuk langit-langit. Misalnya ini CAP Light ya. Meskipun ini juga ada bentuk yang bisa kita pakai kalau mau kita taruh di tembok. Sama aja sebetulnya mau di langit-langit atau di tembok. Kemudian ini juga ada bentuk yang casingnya aja. Kotak gini, tapi isinya sama saja CAP. Kemudian ada juga yang memang dari namanya itu memang wall access point, WAP. Ya. Ini untuk tembok, karena kabelnya dikeluarkannya di bawah. Biasanya kalau tembok jarang yang langsung ke belakang, tapi ke bawah. Ini wall access point. Kemudian juga ada beberapa perangkat yang saking kecilnya itu gampang disembunyikan sebetulnya. Contohnya adalah MAP dan MAP Light. Ya. Jadi ini bisa kita gunakan misalnya kalau di instalasi pada hotel-hotel, kita taruh di bawah meja, dibaut di bawah meja, nggak terlalu kelihatan, ya, karena bentuknya yang sangat kecil. Ya. Kemudian hal-hal yang lain adalah desktop bentuknya. Ya, jadi kita punya banyak sekali perangkat yang bentuknya desktop. Desktop artinya apa? Desktop artinya ini adalah perangkat router yang kita taruh biasanya di meja. Ya. Memang terlihat seperti ini, nanti terlihat kabelnya, terlihat antenanya, dan lain-lain. Itu untuk peletakan perangkatnya. Jadi peletakan ini sangat penting terutama kalau kita mau instalasi di tempat-tempat yang soal estetikanya sangat diperhatikan. Jadi kalau misalnya kita mau taruh di langit-langit, hampir tidak mungkin kita taruh router-router yang desktop seperti ini. Karena nanti kabelnya kelihatan, kemudian gampang dicabut orang, dan lain-lain. Memang sudah didesainkan yang khusus untuk langit-langit. Kemudian setelah kita memilih perangkatnya, ya, pertanyaan berikutnya adalah kita mau meletakkannya di mana. Ya. Saran paling penting adalah satu di ketinggian. Jadi kalau kita bisa memilih apakah mau di langit-langit atau di lantai, saya akan pilih di langit-langit. Kenapa? Karena hambatannya akan jauh lebih kecil dan mampu untuk menjangkau untuk area yang lebih luas. Kalau perangkatnya ada di atas. Ya. Satu itu. Jadi taruh di ketinggian. Kalau tidak bisa di langit-langit, boleh di tembok, tapi juga di ketinggian. Kemudian, apakah naruhnya di pojok atau di tengah ruangan? Saran saya adalah taruhnya di tengah ruangan. Kenapa? Karena jarak dari perangkat ke gadget atau ke CPI itu ditentukan dengan radius. Ya. Jadi kalau misalnya satu perangkat radiusnya 10 meter, kalau kita taruh perangkat ini di tengah-tengah ruangan, artinya kita bisa mengcover ruangan dengan diameter 20 meter. Akan sangat jauh berbeda kalau kita meletakkan perangkat ini di pojok ruangan, karena berarti radiusnya hanya tinggal 10 meter dan radiusnya ke satu arah, jadi hanya 10 meter area. Sedangkan kalau di tengah ruangan jadi 20 meter kali 20 meter kira-kiranya. Ya. Jadi sedapat mungkin taruh di tengah ruangan. Kemudian untuk instalasi wireless indoor seperti ini, salah satu hal yang juga harus diperhatikan adalah mengenai pemilihan frekuensi. Jadi di 2,4 itu hanya bisa ada 3 channel yang kita gunakan secara bersamaan di satu lokasi yang tidak interferensi. Sedangkan 5 giga mungkin bisa lebih luas tapi juga nggak terlalu banyak. Tapi yang harus diperhatikan adalah jangan sampai perangkat-perangkat yang ada atau perangkat yang berada dalam satu lokasi yang sama saling interferensi sendiri. Jadi pastikan bahwa perangkat itu menggunakan frekuensi yang berbeda. Ya. Jadi harus lakukan set survei setelah instalasi, pastikan bahwa di satu lokasi itu tidak ada 2 perangkat yang menggunakan frekuensi yang sama. Ini sangat penting karena kalau ini terjadi maka akan sangat mempengaruhi kinerja dari access point tersebut. Kemudian juga untuk perangkat-perangkat dengan power yang besar sekali, kalau tidak diperlukan dikecilkan aja TX powernya. Ya. Jadi TX power bisa dikecilkan secara manual, sebaiknya dikecilkan. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan perangkat access point indoor yang jangkauannya terlalu jauh, kemudian padahal di area tersebut yang jauh itu sudah ada perangkat access point lain lagi, tentu akan saling interferensi. Jadi sebaiknya TX power di-set sebatas yang kita butuhkan saja, tidak perlu terlalu dibesar-besarkan. Kemudian satu tips terakhir adalah pada interface wirelessnya kita bisa gunakan access list untuk membatasi sinyal terkecil yang boleh connect ke perangkat tersebut. Ya. Jadi ada di access list, kita bisa cek, nanti bisa dilihat caranya seperti apa. Kita batasi. Teorinya gimana? Teorinya adalah
perangkat atau gadget yang sinyalnya kecil itu akan juga mempengaruhi perangkat-perangkat lain yang sinyalnya bagus. Ya. Jadi jangan sampai ada 10 perangkat sinyalnya bagus, bisa connect bagus, tiba-tiba ada satu perangkat yang sinyalnya nggak terlalu bagus, malah ngaco semuanya. Karena itu sangat disarankan kalau kita membatasi sinyal minimal yang boleh connect ke perangkat-perangkat ini. Ya, itu tadi panduan singkat bagaimana cara kita memilih perangkat wireless indoor, juga tips-tips penempatan, tips-tips frekuensi, tips-tips konfigurasi. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya.